Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya J. Elian Darmansyah dengan NIM F1E122099 akan sedikit menjelaskan tentang materi kelompok saya, yaitu bab 3 yang berjudul hardware komputer. Di sini saya memiliki 3 anggota kelompok. Yang pertama ada Ihsan Trimolana dengan NIM F1E122027. Saya sendiri J. Elian Darmansyah dengan NIM F1E122099 dan M. Verly Andika dengan NIM F1E122211. Baiklah, komputer sendiri adalah sistem input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan pengendalian. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis sistem komputer. Sistem komputer sendiri tersedia dalam berbagai ukuran, bentuk, dan kemampuan komputasi. Kategori seperti sistem mainframe, skala menengah, dan mikrokomputer masih digunakan untuk membantu kita dalam mempercepat daya pemrosesan dan jumlah, bukanlah klasifikasi yang sangat berbeda satu sama lain, namun saling tumpang tindih. Selanjutnya di sini ada sistem mikrokomputer. Mikrokomputer sendiri adalah kategori yang paling penting dari sistem komputer bagi pelaku bisnis dan pelanggan. Mikrokomputer tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk untuk berbagai tujuan. Beberapa mikrokomputer adalah komputer sempat kerja. Mikrokomputer lainnya digunakan sebagai server jaringan. Terus di sini ada 3 sistem mikrokomputer. Yang pertama ada komputer jaringan, yang kedua peralatan informasi, dan yang ketiga terminal komputer. Komputer jaringan adalah kategori mikrokomputer yang disediakan untuk digunakan dengan internet dan intranet komporat. Terus selanjutnya ada peralatan informasi. Personal Digital Assistant atau PDA merupakan peralatan yang paling populer untuk kategori peralatan informasi. Dan yang ketiga adalah terminal komputer. Sedang mengalami konversi besar-besaran ke arah peralatan komputer jaringan. Selanjutnya di sini ada sistem skala menengah. Sistem skala menengah adalah server jaringan yang tinggi dan server jenis lainnya yang dapat memproses banyak aplikasi bisnis. Sistem skala menengah telah menjadi populer sebagai server jaringan berdaya tinggi. Sistem skala menengah pada awalnya disebut juga sebagai mini komputer yang digunakan untuk penelitian ilmiah, sistem instrumentasi, analisis teknik, serta pengawasan dan pengendalian proses industri. Selanjutnya di sini ada sistem komputer mainframe. Sistem mainframe merupakan sistem komputer yang besar, cepat, dan berdaya tinggi. Mainframe memiliki kapasitas penyimpan utama yang besar. Komputer mainframe terus memenuhi kebutuhan pemrosesan informasi di perusahaan besar dan lembaga pemerintahan. Terus di sini ada sistem superkomputer. Superkomputer telah menjadi server yang dapat dijangkau pada bagian teratas dari lini produk yang dimulai dengan tempat kerja yang desktop. Istilah superkomputer ini menguraikan kategori sistem komputer yang berdaya sangat tinggi. Superkomputer menggunakan arsitektur pemrosesan paralel dari prosesor yang saling berhubungan. Baiklah, selanjutnya ada peripheral komputer, teknologi input, output, dan penyimpanan. Yang pertama di sini adalah peripheral. Peripheral adalah nama umum yang diberikan untuk semua peralatan input, output, dan penyimpanan sekunder yang merupakan bagian dari sebuah sistem komputer, tetapi bukan merupakan bagian dari CPU. Peripheral bergantung pada koneksi langsung atau hubungan telekomunikasi ke unit pemrosesan pusat sistem komputer. Jadi, semua peripheral adalah peralatan online, yaitu terpisah dari CPU, tetapi dapat secara elektronik dihubungkan ke dan dikendalikan oleh CPU. Selanjutnya ada teknologi input. Teknologi input kini memberikan interface pemakaian yang lebih natural atau yang bisa disebut natural user interface untuk para pemakai komputer. Perkembangan ini membuat kita tidak perlu lagi untuk selalu mencatat data di atas kertas sebagai dokumen sumber dan kemudian memasukkan data tersebut ke dalam komputer dalam langkah tambahan entry data. Terus di sini ada alat petunjuk atau Graphical User Interface atau GUI yang menyajikan pada Anda ikon menu, Windows, tombol, garis, dan seterusnya untuk dipilih. Contohnya peralatan petunjuk seperti mouse elektronik dan papan setuk memungkinkan dengan mudah memilih dari pilihan menu dan tampilan ikon dengan menggunakan metode petunjuk dan klik atau petunjuk dan geser. Selanjutnya di sini ada mouse elektronik. Mouse elektronik adalah peralatan petunjuk paling populer yang digunakan untuk menggerakkan kursor di layar bola penelusur. Tongkat menunjukkan pada papan sentuh adalah peralatan penunjuk lainnya yang paling sering digunakan sebagai ganti mouse tongkat petunjuk atau pointing stick, juga disebut sebagai track point, adalah peralatan kecil yang seperti kancing, kadang kala mirip dengan kepala penghapus sebuah pensil. Terus di sini ada papan sentuh atau touchpad. Papan sentuh ini adalah permukaan segi 4 yang sensitif terhadap sentuhan dan biasanya ditempatkan di bawah keyboard. Lalu di sini ada layar sentuh atau touchscreen. Touchscreen sendiri adalah peralatan yang memungkinkan Anda menggunakan komputer dengan menyentuh permukaan atau layar, seperti layar sentuh mengeluarkan pancaran sinar inframerah, gelombang suara atau aliran listrik ringan yang akan
terpecah ketika layar disentuh. Selanjutnya ada sistem pengenal suara atau speech recognition, merupakan metode yang paling mudah dalam memasukkan data, menjalankan aplikasi word processing, dan operasi komputer percakapan karena suara adalah cara termudah dan yang paling natural dari komunikasi manusia. Sistem pengenal suara mendigitalkan, menganalisis, dan mengklasifikasikan suara Anda serta pola suara. Selanjutnya ada teknologi output. Komputer memberikan informasi bagi Anda dalam bentuk tampilan video dan dokumen cetak merupakan bentuk paling umum dari sistem komputer. Teknologi output lainnya yang natural dan menarik seperti sistem respon suara. Output multimedia adalah hal yang mudah umum dalam berbagai situs web dari internet dan internet perusahaan. Output video memiliki 3 jenis ya. Yang pertama ada monitor video, adalah suatu tambahan yang dapat membuat perbedaan besar. Yang kedua adalah tampilan video, adalah jenis yang paling umum dari output komputer. Dan yang ketiga, penggunaan terbesar LCD adalah untuk memberikan kemampuan tampilan visual untuk mikrokomputer jinjing pada PDA. Terus ada output tercetak. Mencetak informasi di atas kertas merupakan bentuk output paling umum daripada tampilan video. Printer inkjet menjadi printer paling terkenal dan biaya rendah untuk sistem mikrokomputer. Printer laser menggunakan proses elektronik yang hampir sama dengan mesin fotokopi untuk menghasilkan banyak halaman per menit untuk output hitam putih berkualitas tinggi. Terus ada kebaikan dan kelemahan penyimpanan. Data dan informasi harus disimpan hingga dibutuhkan dengan menggunakan berbagai metode penyimpanan. Data diproses dan disimpan dalam sistem komputer melalui keberadaan atau ketidakberadaan sinyal elektronik atau magnetis dalam sirkuit komputer atau dalam media yang digunakannya. Elemen paling kecil dari data tersebut adalah sebagai bit. Media penyimpanan primer seperti chip semikonduktor disebut sebagai RAM. Lalu ada memori semikonduktor adalah pengisi batubara bagi lokomotif CPU agar mendapatkan kinerja CPU yang maksimum. Pengisi batubara harus menjaga prosesor secara konstan mengisi perintah. Terdapat 2 semikonduktor dasar yakni RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read-On Memory. Selanjutnya ada jenis-jenis disk magnetis, memiliki 2 jenis yaitu disket atau floppy disk dan drive hard disk. Terdapat beberapa jenis bentuk disk magnetis, termasuk cat disk yang dapat dipindahkan serta unit disk yang permanen. Lalu di sini ada penyimpanan RAID. Perlengkapan penyimpanan komputer RAID berupa sebuah kotak mirip lemari es besar penuh dengan lusinan drive disk magnetis saling berhubungan yang dapat menyimpan hingga 100 juta pengembalian pajak. Lalu yang terakhir di sini ada 3 sistem mikrokomputer. Yang pertama ada pita magnetis, disk optical, aplikasi bisnis. Pita magnetis masih digunakan sebagai media penyimpanan sekunder dalam aplikasi bisnis. Lalu untuk disk optikal adalah media penyimpanan yang menggunakan beberapa teknologi alternatif penting. Dan yang ketiga ada aplikasi bisnis. Salah satu penggunaan disk optikal dalam sistem mainframe dan skala menengah adalah untuk pemrosesan gambar. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Bila ada kata yang tidak berkenan atau kelakuan yang kurang mengenakan bagi para penonton, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.